Dan karena memang mengajarkan cinta itu tidak lewat dogma, Mas. Nggak bisa lewat ajaran harus begini, harus begitu, hal haram, nggak bisa. Harus lewat sentuhan rasa. Oke. Nah, Rumi ini maestronya. Iya, gitu. iya. Maestronya beliau. Kalimatnya singkat, padat, dalam ya Pak, maknanya. Yes, ya benar. Menggugah. Bismillahirrahmanirrahim, Pak Faiz. Ini saya lagi megang buku terbarunya Pak Faiz nih. Masya Allah. Saya juga megang. Alhamdulillah nih Pak. Ini buku yang udah lama saya nanti-nanti. Sebetulnya kan bahasan ini juga sudah beberapa tahun yang lalu Pak ya. Ya, benar. Dan akhirnya Pak Faiz menghadirkan dalam bentuk buku nih Pak. Tentang 70 jalan cinta menuju Tuhan. Ya. Kita belajar dari Maulana Rumi dan gurunya Syam Tabriz. Apalagi momentum bulan Syawal nih Pak, selepas Ramadan, itu kan biasanya lesu nih Pak, secara spirituality kan. Kadang-kadang semangatnya di Ramadan aja nih Pak. Begitu lepas Ramadan lemes lagi. Nah, kayaknya nih cocok nih Pak untuk kita kupas Pak, untuk kita bedah. Siap. Boleh Pak ya, kita hatamin Pak ya. Ayo. Kita hatamin nih. Ayo. Buku ini. Setahun ini Mas. Setahun ya. Nah, sebelum kita masuk mungkin why-nya dulu nih Pak Faiz. Yes. Apa alasan Pak Faiz nulis buku ini, menghadirkan buku ini? Jadi satu hari saya menemukan sebuah buku itu sebenarnya kayak novel, 40 Rules of Love. Iya. Jadi 40 aturan cinta lah, itu katanya quote-nya itu diambil dari Maqalatus Syams. Tadi quote-nya dari Syams Tabrizi yang itu gurunya Maulana Rumi gitu ya. Jadi semacam bimbingan harian dari guru ke Rumi. Yes. Lah kalau bimbingan harian itu menghasilkan orang kayak Rumi kan selayaknya kita belajar dari situ. Masya Allah. Lah bermodal 40 quote itulah kemudian saya bikin artikel Mas. Saya bikin juga harian waktu itu, saya posting, banyak yang suka. Nah, di situ selain ada quote-nya dalam bahasa Inggris, kemudian saya terjemahkan beserta penafsiran dikit, lalu saya kasih latihan harian. Nah, orang suka gitu, jadi ada latihannya ya untuk mengasah rasa cinta kita pada Allah. Karena gitu kalau aslinya nggak ada latihannya Pak ya? Nggak ada, cuman quote bahasa Inggris itu ada novelnya gitu. Dan dari situlah lahir buku ini. Kalau dari situ kan cuma 40, lah saya kembangkan jadi 70. Jadi yang 40 pertama quote-nya dari Syams Tabrizi, selebihnya itu ada dari Rumi, kemudian ada tambahan dari saya. Lah yang unik dari buku ini adalah latihan hariannya itu Mas. Ada 70 latihan. Lah ini akan sangat menarik sih untuk kita kaji, dan nggak hanya dikaji, dipraktekkan. Seru ini Mas. Tujuannya adalah untuk memang kita divine love ya. Jadi gimana kita bisa experience divine love, kita bisa merasakan, mengalami rasa cinta yang cukup dalam pada Sang Maha Cinta, Sang Maha Kekasih itu. Bahkan di buku ini itu ada bonus 9 kali video. Video rekaman webinar. Masya Allah. Mentoring selama 50 hari. Di mana ini salah satunya saya deliver di Turki. Jadi saya untuk tulis buku ini juga saya ke Turki itu. Ke Konya Pak ya? Ke Konya, ke Istanbul, dan memang menapak tilasi begitulah ya. Dan saya juga bikin webinar di sana selama di Turki itu. Nah ini kalau mau kita kaji, kita bahas ya, ayo Mas. Wah menarik nih Pak. Ini perlu kita hatamkan ya Pak ya. Perlu kita hatamkan. Tapi dari judulnya dulu nih Pak, mungkin menarik, tentang jalan cinta menuju Tuhan. Memangnya ada jalan lain Pak? Ada banyak Mas. Ada banyak Pak ya. Ada jalan formal juga ada, formalistik gitu ya. Kan ada orang beribadah itu ada pakai jalan serba takut gitu kan. Dimana mendekati Tuhan karena takut nanti kalau jauh dari Tuhan nanti saya miskin, nanti hidup saya nggak enak, atau di akhirat nanti dapat neraka dan lain-lain. Apakah itu bagus? Bagus. Bagus. Nah, cuman ini saya kira pendekatan beragama orang yang masih level spiritualnya baru mulai, ya, kayak anak-anak kalau nggak diancam nggak berangkat begitu. Tapi sah itu boleh. Untuk orang-orang seperti ini ada banyak ayat-ayat Quran yang itu mengancam dengan neraka begitu. Karena memang orang-orang yang emang nggak ditakut-takuti nggak nurut Mas. Untuk ketertiban sosial gitu ya, kita harus bikin
ancaman-ancaman. Negara pun juga bikin begitu kan, ada penjara, ada polisi, ada jaksa untuk membuat warganya nurut gitu. Lah jalan kedua adalah jalan karena kita pingin hadiah-hadiah. Reward, Pak. Pingin reward, di mana ini untuk orang-orang seperti ini Allah bikin surga supaya mereka mau nurut gitu ya. Okay. Ini jalannya orang yang mungkin transaksional. Apakah salah, Pak? Enggak salah, itu benar. Iya. Karena memang itu sah, karena memang banyak orang kayak gini gitu. Nggak mau beramal baik kalau nggak diiming-imingi yang lebih banyak lagi gitu. Anda suka jalan itu boleh. Biasanya mentalnya pedagang yang suka transaksional di situ. Lah jalan ketiga yang saya tawarkan ini, yang ditawarkan Rumi juga sama gurunya, jalan cinta. Yang kita itu mengabdi, menghamba sama Allah bukan karena takut miskin, takut hukuman, takut neraka, juga bukan karena kita kepingin dapat pahala yang banyak masuk surga, bukan juga karena kita supaya sedekah biar dapat uang lebih banyak, bukan karena transaksional, tapi karena cinta. Dan di jalan cinta ini ada konsekuensinya memang, Mas. Oke. Jadi yang menempuh jalan cinta ini di satu sisi akan jadi sangat bahagia apapun kondisinya, tapi juga jadi jadi kurang perhitungan gitu. Nah, gimana tuh, Pak? Maksudnya? Jadi kalau ibadah nggak pakai hitung-hitungan pahala saya berapa gitu kan. Jadi kalau saya sih lebih menikmati jalan ini. Tapi mungkin tidak untuk semua orang juga, karena mungkin bagi banyak orang kan pinginnya kalau saya sesuatu ya saya dapat sesuatu dong gitu kan. Nah di jalan ini resikonya Anda jadi nggak banyak hitung-hitungan. Nah cuman bahagianya di jalan cinta itu kita akan lebih bisa menikmati every moment. Apapun yang kita lakukan jadi lebih menikmati. Apapun keadaannya, Pak ya. Apapun keadaannya. Begitu, Mas. Merasakan cinta ilahi bersama Maulana Rumi, ini tulisannya di buku ini. Kenapa Pak Faiz memilih Rumi dari sekian banyak tokoh mungkin? Ya, karena beliau ini punya quote-quote ya, ajaran-ajaran, atau lebih tepatnya beliau tidak dengan sengaja mengajar. Tidak dengan sengaja mengajar. Tidak dengan sengaja mengajar, itu hanya ungkapan perasaan hati seorang pecinta. Yang dimana dari kata-kata beliau itu kita semua jadi dapat feel-nya gitu loh, Mas. Dan beliau cukup populer bahkan di dunia barat ya, Pak ya. Sampai PBB itu di hari ulang tahun beliau ke-700 tahun itu menjadikan tahun Rumi itu. The Year of Rumi. Itu pada hari ke-700 tahun setelah wafatnya apa setelah lahirnya beliau gitu. Karena yang menghormati beliau tidak hanya orang Islam, tapi para pecinta. Termasuk cinta dalam tanda kutip yang antara sesama manusia ya. Itu ungkapan-ungkapannya sangat sublim, sangat substantif gitu. Dan karena memang mengajarkan cinta itu tidak lewat dogma, Mas. Nggak bisa lewat ajaran harus begini, harus begitu, hal haram, nggak bisa. Harus lewat sentuhan rasa. Lah Rumi ini maestronya. Iya. Maestronya beliau. Kalimatnya singkat, padat, dalam ya Pak, maknanya. Menggugah. Karena di dunia apa dikenal dengan buku syair paling laris sepanjang sejarah umat manusia. In the entire world, bukan hanya untuk orang Islam, di semua. Di semua zaman, di semua kalangan. Itu buku syair tentang cinta yang paling populer, paling laris sepanjang sejarah. Bahkan dikutip sama Wayne Dyer, beberapa tokoh-tokoh besar. Dan bagusnya lagi gini kan, kita nggak harus mengubah mazhab kita gitu loh. Anda mau selera mazhab fikihnya apapun, itu bisa kita ambil hikmah dari beliau ini, Mas. Makanya kalau saya kan sering ngasih training itu,
saya nggak akan menyentuh wilayah-wilayah yang mungkin udah itu wilayahnya para ustadz ya. Akidah, fikih, syariat, fikih itu ada yang lebih berhak, lebih berkompetensi untuk menjelaskan itu. Tapi saya lebih senang masuk ke wilayah akhlak batin terutama ya. Dan itu wilayahnya Rumi. Kalau di sini ini kalimatun sawa, artinya semua orang sepakat gitu loh. Nggak ada apa namanya, nggak ada perselisihan di situ ya. Nah, semua orang kan bisa dapat manfaatnya, semua orang kan merasa diperkaya keberagamaannya dan bahkan diperindah hidupnya. Nah, itu saya kira something beautiful ya untuk kita share. Iya, seperti yang pernah kita bahas juga Pak di video sebelumnya mengenai akal dan cinta ini Pak ya. Nah, beragama itu juga ya, akal kita perlukan, tapi cinta juga kita perlukan. Tidak ada agama untuk yang tidak berakal. Begitu kehilangan akal, nggak wajib semua kewajiban agama itu. Iya. Tapi juga hanya akal tanpa cinta, agama jadi kering, jadi formalistik, hanya sekedar ritual. Kehilangan keindahan ya Pak ya. Kehilangan keindahan. Nah, kita harus pakai dua-duanya. Ya. Ini ada di sini antara akal dan cinta itu. Bahkan Tuhan pun memverifikasi itu ya, teori psikologi ini bahwa kalau kita berprasangka Tuhan itu jahat sama kita, mendolimi kita, ya sudah sepanjang hidup kita akan merasa hidup ini jahat. Dunia ini jahat, dunia ini keras. Karena itu dia akan cenderung keras sama orang lain, cenderung jahat sama orang lain. Loh, Tuhan jahat sama saya kok,